Hai viewers, di live kali ini kita dapat pertanyaan tentang bagaimana pandangan saya terhadap sistem hukum patriarki di Indonesia. Apakah ada undang-undang yang kuat untuk menindaki hal ini? Kita ingin menjelaskan hal tersebut, tentu kita perlu telaah apakah patriarki ini termasuk sistem hukum dan apakah ada yang dinamakan sistem hukum patriarki. Jadi, setahu saya, sistem hukum antara lain itu civil law system, common law system, sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, African law system, dan Far East law. Patriarki ini bukanlah termasuk sistem hukum, melainkan merupakan istilah yang mengacu pada struktur sosial, di mana kekuasaan dan otoritas yang didominasi oleh pria. Ini menunjukkan bahwasannya patriarki itu merupakan sistem atau pola kehidupan di mana pria dianggap memiliki kekuasaan, kontrol, dan hak yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, dalam beberapa kasus, konsep patriarki juga dapat meresap ke dalam sistem hukum. Dan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan tradisi yang menempatkan pria dalam posisi yang dominan yang bisa dikatakan memiliki unsur patriarki. Hal ini bisa mendiskriminasi atau mencerminkan bahwasannya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya ada hukuman yang berbeda bagi pelanggaran yang sama antara pria dan wanita atau ketidaksetaraan akses terhadap hak-hak hukum di antara mereka. Terus timbullah pertanyaan, apakah di Indonesia ini terdapat sistem hukum yang memuat unsur patriarki? Dan bagaimana menanggapi hal itu jika terjadi dalam sudut pandang perempuan? Apakah ada undang-undang yang kuat untuk menindaki hal tersebut? Di Indonesia terdapat beberapa aspek dalam sistem hukum yang masih mencerminkan unsur patriarki. Meskipun telah ada perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh dari unsur patriarki dalam sistem hukum di Indonesia itu meliputi yang pertama melibatkan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana telah mengalami revisi agar mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Namun, masih ada beberapa ketentuan yang menunjukkan unsur patriarki. Misalnya, dalam kasus perceraian, aturan tentang nafkah dan hak asuh anak masih seringkali lebih menguntungkan pihak laki-laki. Yang kedua, ada warisan. Meskipun terdapat kemajuan warisan, namun ataupun hukum waris, tradisi dan praktik yang memihak pada anak laki-laki dalam pemberian warisan itu masih cukup kuat di beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, ada pendidikan dan pekerjaan. Masih terdapat tantangan dalam hal akses perempuan terhadap pendidikan yang setara ataupun kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Adanya diskriminasi gender di tempat kerja, termasuk dalam hal gaji misalnya ataupun promosi jabatan, juga menjadi isu yang sangat penting harus diatasi. Yang keempat, mengenai kekerasan terhadap perempuan. Jadi meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga ini masih merupakan masalah yang serius. Beberapa undang-undang yang terkait juga masih perlu diperkuat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Bagi sudut pandang perempuan, hal ini seringkali dianggap sebagai ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak mereka. Perempuan dan kelompok advokasi gender seringkali menyerukan perlunya perubahan dalam sistem hukum untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Mereka menuntut agar undang-undang diperbaiki untuk menghapus diskriminasi gender yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dari kekerasan, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan memperkuat hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Dan untuk menanggapi hal ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi diskriminasi gender dan unsur patriarki dalam sistem hukumnya. Beberapa langkah-langkah yang telah diambil antara lain, yang pertama, pengesahan undang-undang. Yaps, Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi gender. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, atau kita sering dengar sebagai The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, ada program perlindungan. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program-program perlindungan bagi perempuan, seperti adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T P2A, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang memberikan layanan bagi korban kekerasan. Dan yang ketiga, ada penyuluhan dan advokasi, di mana organisasi-organisasi non-pemerintah atau NGO dan kelompok advokasi perempuan terus melakukan penyuluhan, advokasi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan mengubah norma-norma yang merugikan perempuan. Walaupun telah ada langkah-langkah tersebut, tentunya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi unsur patriarki
yang masih terbesit di dalam sistem hukum Indonesia. Dan penting bagi pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat, ataupun masyarakat secara keseluruhan agar bekerja sama dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam menegakkan hak-hak perempuan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga. See you on my next video.